Halo semuanya, apa kabar? Sudah siap untuk ulangan besok? Nah, agar lebih mantap lagi persiapannya, yuk kita bahas kisi-kisi yang sudah dibagikan. Nah, adapun materi yang akan muncul dalam ulangan besok yaitu terkait dengan teks ulasan, teks persuasi, teks drama, serta buku fiksi dan non-fiksi. Nah, langsung saja kita ke kisi-kisi yang pertama, yaitu disajikan 4 paragraf yang salah satunya bersumber dari teks ulasan. Siswa dapat menentukan paragraf yang termasuk teks ulasan. Contoh soalnya, paragraf yang termasuk teks ulasan adalah, nah, seperti yang sudah kalian pelajari, teks ulasan adalah teks yang mengulas atau menanggapi sebuah hal, peristiwa, atau karya. Ciri-ciri teks ulasan adalah berisi tanggapan yang bisa berupa pujian, kritikan, atau saran yang bersifat membangun. Berikutnya, disajikan cuplikan teks ulasan, bisa dari buku, film, lagu, video, dan lain-lain. Di bagian evaluasi, kalian diminta untuk menentukan objek ulasan dengan tepat, lalu dapat menentukan kelemahan objek yang diulas dengan tepat, serta menentukan kelebihan objek yang diulas dengan tepat. Nah, di sini kalian akan disajikan sebuah ulasan, kemudian kalian diminta untuk menganalisis objek atau hal apa saja yang diulas dalam teks tersebut. Kemudian kalian juga diminta untuk menentukan kelemahan objek yang diulas. Tentunya harus disesuaikan dengan teks yang ada. Demikian juga dengan kelebihannya, kalian harus menyesuaikan dengan teks yang ada. Berikutnya, disajikan sebuah kutipan teks ulasan. Kalian diminta untuk menentukan jenis teks ulasan yang disajikan. Contoh prediksi soalnya, jenis teks ulasan tersebut adalah, nah, jenis teks ulasan itu bisa terkait dengan ulasan film, lagu, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya disajikan teks ulasan yang setiap bagiannya diberi nomor. Kalian diminta untuk menentukan bagian struktur teks ulasan dengan tepat, dan yang kedua diminta untuk menentukan bagian orientasi dengan tepat. Nah, struktur teks ulasan seperti yang sudah kalian pelajari yaitu terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Sedangkan di bagian orientasi yaitu penjelasan terkait dengan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan sebagai novel yang bestseller dan sebagainya. Itu di bagian orientasi. Kisi-kisi berikutnya disajikan cuplikan teks ulasan bagian evaluasi. Siswa dapat menentukan alasan atau bukti atas kelemahan atau kelebihan dengan tepat. Contoh soalnya, kelemahan buku tersebut disebabkan oleh, atau alasan dari kelemahan buku tersebut adalah. Nah, nah, di sini alasan dari buku yang diulas harus disesuaikan dengan teks yang ada. Jangan kalian mencari alasan di luar teks yang sudah disediakan. Jadi kalian tinggal mencari alasan-alasan dari teks yang sudah disediakan dalam soal. Berikutnya disajikan paragraf yang bersumber dari teks ulasan yang salah satu kalimatnya berkonjungsi penerang. Siswa dapat menentukan kalimat yang mengandung konjungsi penerang. Contoh prediksi soalnya, kalimat yang menggunakan konjungsi penerang pada teks tersebut adalah. Nah, jadi konjungsi penerang adalah kata hubung yang digunakan untuk menerangkan sesuatu. Seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, saya yakin bahwa buku ini sangat layak dibaca oleh semua orang. Berikutnya, disajikan 4 kalimat yang berkonjungsi penerang, penyebaban, dan temporal. Siswa dapat menentukan kalimat yang berkonjungsi temporal. Contoh soalnya, kalimat yang menggunakan konjungsi temporal pada teks tersebut adalah, nah, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menandakan keterangan waktu seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Jadi kalian tinggal menganalisis kalimat yang mengandung konjungsi tersebut. Berikutnya, disajikan paragraf yang bersumber dari paragraf teks ulasan. Siswa dapat menentukan kalimat yang menggunakan ungkapan saran. Contoh soalnya, kalimat yang menggunakan ungkapan saran pada teks tersebut adalah,
Nah, kalimat ungkapan saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, saran saya. Jadi kalian tinggal menganalisis kalimat yang mengandung kata-kata tersebut. Berikutnya disajikan sinopsis ulasan novel. Siswa dapat menentukan konjungsi yang dominan digunakan dalam penyampaian teks ulasan tersebut. Contoh soalnya, konjungsi yang dominan dalam teks ulasan tersebut adalah. Nah, konjungsi dalam teks ulasan ada berbagai jenis, yaitu kausalitas. Contohnya adalah oleh karena itu, dengan demikian. Lalu ada konjungsi temporal, kemudian, sejak, saat, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Lalu ada konjungsi pertentangan, contohnya tetapi, akan tetapi, meskipun demikian. Dan ada konjungsi penjelas atau penerang, yaitu bahwa, yakni, yaitu, dan sebagainya. Berikutnya disajikan 4 paragraf yang salah satunya bersumber dari teks persuasi bagian ajakan. Siswa dapat menentukan paragraf yang termasuk teks persuasi. Contohnya, kalimat berikut yang tergolong kalimat persuasi adalah. Nah, cara menggolongkan atau mengidentifikasi kalimat terpersuasi adalah kita mencari kalimat yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau mengikuti kehendak yang diinginkan oleh si pembuat teks. Nah, kalimat persuasi biasanya berisi ajakan-ajakan atau fakta-fakta yang diungkapkan sehingga membuat pembaca menjadi terpengaruh. Berikutnya disajikan paragraf yang bersumber dari teks persuasi bagian ajakan. Siswa dapat menentukan ajakan penulis dengan tepat. Contoh soalnya, ajakan yang berusaha disampaikan penulis dalam teks tersebut adalah. Nah, untuk mengetahui ajakan penulis, kalian harus membaca teks yang disediakan dengan cermat. Suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Berikutnya disajikan paragraf yang bersumber dari teks persuasi bagian argumen yang berisi fakta dan pendapat. Lalu kalian diminta untuk menentukan simpulan yang tepat berdasarkan teks persuasi tersebut. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menentukan pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan dengan tepat. Lalu, kalian juga diminta untuk menentukan fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis dengan tepat. Nah, simpulan bisa kalian dapatkan dengan memahami teks yang disediakan, kemudian baca teks dengan cermat. Lalu, pendapat penulis adalah kalimat yang mengomentari atau hal atau isu yang dibahas dalam teks. Sedangkan fakta yang memperkuat argumen adalah kenyataan-kenyataan yang mendukung pendapat dari penulis. Kalian bisa mencermati teks dengan baik untuk mendapatkan fakta-fakta tersebut. Lalu berikutnya disajikan sebuah paragraf yang bersumber dari teks persuasi yang diberi nomor. Siswa dapat menentukan bagian pengenalan isu, kata teknis yang digunakan, dan kalimat fakta pada teks. Contoh soalnya, pengenalan isu pada kalimat tersebut ditandai dengan nomor. Kata teknis yang digunakan pada kalimat tersebut adalah. Kalimat fakta pada teks tersebut adalah. Nah, pengenalan isu yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Sedangkan rangkaian argumen adalah beberapa kalimat atau argumen atau opini dari penulis terkait dengan isu yang sudah dibahas sebelumnya. Dan juga ada pernyataan ajakan serta penegasan kembali pada sebuah teks persuasi. Jadi kalian tinggal menganalisis dan mengidentifikasi yang mana merupakan pengenalan isu pada teks tersebut. Lalu kata teknis adalah istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya dalam permasalahan remaja, kata-kata teknisnya yang relevan adalah teknologi internet, reproduksi, perundungan, dan sebagainya. Sedangkan kalimat fakta adalah kalimat yang merupakan sebuah kenyataan dan bukan merupakan sebuah pendapat. Misalnya, matahari terbit dari timur. Berikutnya, disajikan teks persuasi berisi 4-5 paragraf yang urutannya diacak dan masing-masing paragraf diberi nomor. Kalian diminta untuk bisa mengurutkan teks persuasi tersebut dengan tepat dan menentukan salah satu bagian teks persuasi disertai alasan yang tepat.
Nah, penentuan bagian tersebut yang dimaksud apakah termasuk pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan atau rekomendasi, ataukah penegasan kembali. Lalu berikutnya disajikan paragraf yang bersumber dari teks persuasi, berisi kata teknis dan kata hubung bermakna kausalitas. Siswa dapat menentukan kalimat yang menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dengan tepat. Lalu berikutnya siswa dapat menentukan kalimat yang menggunakan kata hubung yang bermakna kausalitas. Jadi tadi sudah dibahas sebenarnya kata teknis adalah istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sedangkan makna kausalitas adalah makna sebab akibat yang biasanya ditandai oleh kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Berikutnya, disajikan paragraf yang bersumber dari teks persuasi bagian ajakan yang terdiri atas 4 kalimat. Siswa dapat menentukan kalimat yang berisi ajakan atau bujukan dengan tepat. Contoh soalnya, kalimat yang kalimat ajakan yang tepat berdasarkan kutipan teks tersebut adalah, nah, suatu ajakan itu ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Lalu kita akan masuk materi drama. Nah, di sini kalian disajikan sebuah cuplikan drama. Kalian diminta menentukan karakter salah satu tokoh dengan tepat. Lalu yang kedua, kalian diminta menentukan latar. Dan yang ketiga, menentukan amanatnya dengan tepat. Nah, karakter dalam sebuah drama disebut juga dengan watak. Ada watak tokoh yang penakut, pemberani, sombong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian latar itu berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana dalam drama. Lalu amanat adalah pesan yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah pementasan drama. Berikutnya, disajikan 4-5 dialog drama yang berisi wawancang dan kramagung, dan masing-masing dialog diberi nomor. Lalu, siswa dapat menentukan dialog yang hanya berisi bagian wawancang atau yang diucapkan tokoh dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan dialog yang hanya berisi bagian kramagung atau yang dilakukan tokoh dengan tepat. Wawancang adalah tokoh, wawancang adalah dialog tokoh. Misalnya, aku ini bukan orang yang penakut. Nah, sedangkan kramagung itu adalah keterangan perilaku tokoh. Misalnya, sambil menepuk dada. Jadi kalian tinggal menganalisis yang mana mengandung wawancang atau dialog saja dan yang mana mengandung kramagung atau tindakan tokohnya. Berikutnya disajikan cuplikan drama yang terdiri dari bagian prolog, dialog, dan epilog. Setiap bagian tersebut diberi nomor dan kalian diminta menentukan bagian prolog dengan tepat dan diminta untuk menentukan bagian resolusi dengan tepat. Nah, bagian prolog dalam naskah drama adalah bagian pengantar drama yang menjelaskan pengenalan tokoh, latar, atau isi drama secara singkat. Sedangkan resolusi adalah bagian akhir dari alur drama yang mengandung penyelesaian masalah. Berikutnya disajikan paragraf yang bersumber dari teks drama yang di dalamnya berisi kalimat perintah atau tanya dan kalimat yang menggunakan kata sifat. Masing-masing kalimat diberi nomor. Lalu, siswa diminta menentukan kalimat yang berisi kata sifat dengan tepat dan menentukan kalimat perintah atau tanya dengan tepat. Nah, kata-kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Lalu kalimat perintah contohnya ambilkan, panggil, diam. Berikutnya disajikan 4-5 dialog drama yang urutannya diacak. Setiap dialog diberi nomor. Kalian diminta untuk mengurutkan dialog drama dengan tepat dan diminta untuk menentukan nilai yang tersirat pada kutipan dialog drama. Nah, nilai yang tersirat adalah nilai atau pesan-pesan kehidupan yang dimasukkan dalam naskah drama. Misalnya kejujuran, rendah hati, tolong-menolong, dan lain-lain. Berikutnya, disajikan 3 cuplikan yang bersumber dari buku fiksi dan 1 cuplikan yang bersumber dari buku non-fiksi. Siswa dapat menentukan cuplikan yang termasuk buku non-fiksi dengan tepat.
Nah, kalimat dari buku non-fiksi biasanya cenderung memberikan informasi-informasi faktual atau kenyataan. Nah, dari ketiga contoh cuplikan ini, yang termasuk non-fiksi adalah bagian yang ketiga. Ya, cuplikan yang ketiga adalah sebuah biografi dari penulis Laskar Pelangi atau yang lebih dikenal dengan Andrea Hirata. Berikutnya, disajikan sebuah paragraf yang bersumber dari buku fiksi, siswa dapat menentukan alasan kefiksiannya dengan tepat. Nah, di sini ada sebuah contoh teks cerpen, penggalan teks cerpen. Lalu mengapa teks tersebut tergolong cerita fiksi? Nah, biasanya kefiksian sebuah teks itu terkait dengan karakter dan alur cerita yang dibuat oleh penulis. Jadi ada karakter yang memang sengaja dibuat oleh penulis serta jalan ceritanya yang disusun untuk menarik minat pembaca. Lalu kefiksiannya bisa berkaitan dengan penggunaan pengaturan atau latar belakang yang tidak ada dalam dunia nyata. Lalu mencakup dialog antara karakter-karakter dalam cerita. Dan yang paling jelas, alasan kefiksian itu adalah mengandalkan imajinasi dan kreativitas penulis dalam menciptakan dunia, karakter, dan peristiwa, serta tidak berdasarkan fakta atau kejadian nyata secara langsung. Lalu berikutnya, disajikan deretan cuplikan indeks sebuah buku. Siswa diminta menentukan tema atau judul buku berdasarkan indeks buku dengan tepat. Lalu berikutnya diminta untuk menjelaskan informasi yang terdapat dalam indeks buku dengan tepat. Nah, untuk menentukan judul buku, kalian bisa melihat kata-kata atau daftar istilah yang ada di sana. Kira-kira judul yang tepat sesuai dengan daftar kata atau istilah tersebut apa yang cocok. Nah, jadi indeks seperti yang sudah kalian pelajari adalah daftar kata atau istilah penting yang ada dalam buku. Biasanya indeks terletak di bagian akhir yang tersusun secara berurutan secara abjad. Lalu berikutnya disajikan ilustrasi yang menggambarkan indeks buku dengan informasi penting di dalamnya. Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar sesuai ilustrasi tersebut. Nah, di sini misalnya ada sebuah indeks. Jadi, pernyataan salah satunya yang benar adalah informasi mengenai diagram terdapat pada halaman 34, 34, 78, dan 90. Jadi, katanya itu adalah informasi yang ada, kemudian angka-angka itu merupakan halaman-halaman yang mencantumkan kata atau istilah dalam indeks tersebut. Berikutnya, disajikan sebuah paragraf yang bersumber dari buku non-fiksi. Siswa dapat menentukan jenis buku dengan tepat, disertai dengan kalimat fakta yang tersurat di dalam teks. Nah, kalian di sini menganalisis apakah jenisnya tergolong sebuah cerpen, apakah sebuah novel, ataukah sebuah biografi. Nah, di sini contoh yang ada di sini adalah sebuah biografi atau riwayat hidup dari seorang presiden Indonesia yaitu Jokowi. Nah, kita akan belajar berikutnya tentang ungkapan. Ya, ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Misalnya, gulung tikar, naik pitam, buah tangan yang artinya oleh-oleh, kutu buku artinya orang yang suka membaca buku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, disajikan paragraf yang bersumber dari kutipan buku fiksi yang salah satu kalimatnya berisi ungkapan. Siswa dapat menentukan kalimat yang berisi ungkapan dengan tepat. Nah, ciri-ciri dari sebuah ungkapan adalah biasanya merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang mempunyai makna baru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, contohnya adalah gulung tikar, kepala dingin, kutu buku. Nah, silakan coba kalian analisis pada teks berikut yang mana kira-kira kalimat yang mengandung ungkapan. Nah, berikutnya disajikan sebuah kalimat yang berisi ungkapan. Siswa dapat menentukan arti ungkapan dengan tepat. Contohnya, dalam kegelapan malam yang sunyi, hatiku terasa teriris oleh rindu yang tak terucapkan. Nah, di sini ada sebuah ungkapan teriris rindu. Nah, di sana teriris rindu artinya dia tersiksa oleh rasa rindu yang sangat-sangat mendalam. Nah, cobalah untuk berlatih
menggunakan ungkapan-ungkapan berikut dalam sebuah kalimat sehingga nantinya kalian terbiasa untuk memahami atau menggunakan ungkapan-ungkapan dalam sebuah kalimat. Berikutnya, disajikan cuplikan yang bersumber dari buku fiksi yang mengandung kemenarikan tema, amanat, dan kebahasaan. Lalu kalian diminta untuk menentukan kemenarikan unsur-unsur tema dengan tepat. Nah, di sini ada sebuah contoh teks cerita fiksi. Nah, kemenarikan sebuah tema dari cerita fiksi itu biasanya disesuaikan dengan selera pembaca. Jadi, ketika pembaca merasa pas dengan tema yang tema cerita yang dibacanya, maka pembaca tersebut akan merasa tertarik. Dan juga tema yang menarik adalah tema yang mampu membuat pembaca penasaran, misalnya tema misteri, perjuangan, kasih sayang, dan sebagainya. Berikutnya, disajikan cuplikan yang bersumber dari buku fiksi yang mengandung kemenarikan tema, amanat, dan kebahasaan. Siswa dapat menentukan kemenarikan kebahasaan atau kalimat atau pilihan kata dengan tepat. Nah, kemenarikan bahasa atau pilihan kata dapat dilihat dari penggunaan kata-kata indah atau kiasan yang dituangkan dalam cerita. Nah, di sini ada kata-kata angin berbisik, mengantarkan aroma harap dan mimpi yang terhampar di cakrawala. Nah, di sana tentunya kata-katanya merupakan kata-kata pilihan yang indah dan menarik bagi pembaca. Berikutnya, disajikan cuplikan yang bersumber dari buku fiksi yang mengandung kemenarikan tema, amanat, dan kebahasaan. Siswa dapat menentukan alasan kemenarikan amanat. Nah, di sini contoh soalnya, hal yang menarik dari amanat dalam cerita tersebut adalah, nah tentunya kemenarikan amanat dapat dilihat dari seberapa mendalam atau menyentuhnya pesan dari cerita tersebut. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ada sebuah penggalan cerita, coba kalian cari apa sih kemenarikan dari pesan dalam cerita tersebut. Lalu yang berikutnya, disajikan sebuah paragraf yang bersumber dari buku fiksi yang menyajikan kemenarikan penokohan. Siswa dapat menentukan kemenarikan penokohan dengan tepat. Contoh ceritanya di sini, kakek Surya sedang bersenandung di bawah pohon. Wajahnya keriput tetapi matanya tetap bersinar penuh kearifan. Setiap hari dia duduk di bawah pohon tua yang rindang, menceritakan kisah-kisah zaman dahulu kepada anak-anak desa yang penasaran. Suaranya yang lembut dan riuh itu membawa mereka ke dunia yang penuh petualangan, membangkitkan imajinasi mereka dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kakek Surya menjadi jembatan antara generasi muda dengan warisan budaya mereka. Hal yang menarik dari tokoh dalam cerita tersebut adalah, nah di sini kemungkinan jawabannya adalah seorang kakek Surya yang sudah tua, dia menghabiskan waktunya dengan bercerita kisah-kisah zaman dulu kepada anak-anak desa. Sehingga hal tersebut membuat anak-anak desa menjadi generasi muda yang peduli dengan warisan budayanya. Nah, jadi hal yang menarik dari sebuah tokoh dalam cerita itu bisa berkaitan dengan keunikan tokoh, kepintarannya dalam suatu bidang, kemisteriusannya, dan hal ini bisa kita ketahui jika kita membaca teks tersebut dengan saksama. Nah, demikian tadi pembahasan kisi-kisi bahasa Indonesia yang sudah dibagikan. Nah, jika ada yang kalian rasa kurang jelas, jangan ragu untuk menanyakan ke gurumu ya. Jadi persiapkan dirimu dengan baik, semoga ulangan besok bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Selamat belajar.